Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini Putri akan melanjutkan pembelajaran video tema 2 subtema 3 tentang energi alternatif. Nah, semoga nanti apa yang Bu Guru jelaskan dapat mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian dan juga kalian akan tetap semangat mengerjakan tugas dari Putri dan juga belajar di rumah ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan nantinya siswa dapat mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan siswa juga mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya. Nah, yang selanjutnya adalah siswa mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban tentang lingkungan di sekitarnya dengan benar ya. Nah, kita lanjutkan energi alternatif yang pertama ya. Nah, energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam sebagai pengganti energi utama. Nah, jadi energi alternatif itu sebagai pengganti dari energi utama berasal dari alam ya. Nah, energi alternatif itu lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, contohnya apa sumber energi alternatif? Yaitu adalah matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Nah, mari kita bahas satu persatu sumber energi alternatif tersebut. Nah, yang pertama, matahari. Nah, matahari di sini sebagai sumber energi utama di bumi. Nah, hampir semua energi yang di bumi, yang berada di bumi itu berasal dari matahari. Nah, matahari nantinya akan menghasilkan energi panas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif, yaitu misalnya sebagai pembangkit listrik misalnya ya. Nah, jadi contoh matahari sebagai energi alternatif adalah panas matahari digunakan sebagai alternatif, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Namun matahari tidak menjadi energi alternatif, yaitu ketika sinar matahari tersebut digunakan untuk menjemur baju. Mengapa? Karena panas matahari merupakan energi utama yang digunakan untuk menjemur baju. Gitu ya. Jadi ada perbedaannya ketika matahari digunakan sebagai energi alternatif atau sinar matahari tidak sebagai energi alternatif. Nah, ini contohnya jika untuk menjemur baju berarti sinar matahari tersebut bukan sebagai energi alternatif. Namun ketika sinar matahari tersebut digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, berarti sinar matahari tersebut sebagai alternatif pengganti tenaga listrik ya. Jadi digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik energi surya. Surya itu adalah matahari tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Nah, contoh angin sebagai energi alternatif itu adalah digunakan sebagai
pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Jadi nama lain angin itu adalah bayu ya. Dulu di kelas 3 pernah diterangkan juga. Nah, namun contoh angin bukan sebagai energi alternatif itu adalah pada perahu layar. Mengapa? Karena angin adalah energi utama atau sebagai energi utama ketika perahu layar berada di laut, gitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, ini energi angin digunakan, energi yang berasal dari angin, maksud Bu Guru, itu nantinya akan menggerakkan baling-baling tersebut sehingga bisa menggerakkan generator sehingga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu, PLTB namanya ya. Nah, selanjutnya angin tidak sebagai energi alternatif pada perahu layar yang sedang bergerak karena angin tersebut sebagai energi utamanya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah air. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Jadi, energi gerak yang berasal dari air tersebut dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dari tenaga air. Jadi disingkat dengan PLTA. Jadi pembangkit listrik tenaga air. Namun energi dari air yang bukan sebagai energi alternatif yaitu contohnya irigasi. Karena air yang dialirkan ke sawah sebagai irigasi itu bukan contoh sebagai energi alternatif. Mengapa? Karena air tersebut adalah yang digerakkan itu adalah energi utama untuk irigasinya tersebut. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi, nah ini gambarnya ketika gerakan air digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, yaitu sebagai energi alternatifnya. Nah, ketika menjadi gerakan energi geraknya dari air ini sebagai irigasi, maka bukan sebagai energi alternatif. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah panas bumi. Nah, energi panas bumi itu juga disebut dengan energi geotermal. Energi panas bumi adalah energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, contohnya panas bumi sebagai energi alternatif yaitu pada gambar ini ya. Nah, jadi panas bumi adalah salah satu energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, cara memanfaatkan panas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik yaitu dengan memompa air ke dalam bumi, kemudian panas bumi akan menciptakan uap, yang selanjutnya uap tersebut akan digunakan untuk menggerakkan turbin untuk sebagai keperluan. Salah satunya adalah sebagai produksi listrik. Nah, jadi panas bumi bisa dijadikan salah satu energi alternatif pengganti tenaga maksud Bu Guru pengganti energi listrik ya. Jadi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, contoh selanjutnya yaitu gelombang air laut. Nah, gelombang air laut menghasilkan energi gerak. Nah, energi dari gelombang air laut digunakan sebagai energi alternatif, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau disingkat dengan PLTGL. Jadi pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, cara kerja dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini yaitu dengan memasang alat penangkap gelombang di pantai
yang kemudian alat ini nantinya akan menangkap energi gerak yang dibawa oleh gelombang laut untuk menggerakkan generator yang akhirnya menghasilkan arus listrik. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, bahan bakar bio. Nah, jadi bahan bakar bio ini bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan, ya. Nah, bahan bakar bio yang berasal dari hewan yaitu berasal dari kotoran hewan ternak yang menghasilkan biogas. Nah, biogas ini sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan yang berasal dari tumbuhan itu biasanya diambil dari tumbuhan yang berbiji dan mengandung minyak. Contohnya adalah jarak, bunga matahari, kedelai yang nantinya akan diproses sehingga menghasilkan yang dinamakan biodiesel. Nah, biodiesel ini nantinya bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Nah, ada lagi yang berasal dari tumbuhan yaitu singkong, ubi, jagung, dan sagu. Itu ketika diproses nanti menghasilkan bioetanol. Nah, bioetanol ini nantinya bisa dijadikan energi alternatif atau menggantikan bensin atau premium, ya. Nah, pada penggunaan energi alternatif tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama kelebihannya adalah energi alternatif tersebut dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Kedua, beberapa energi alternatif yang digunakan itu ada yang menghasilkan energi yang besar. Nah, kemudian energi alternatif juga ramah lingkungan karena berasal dari alam. Namun, energi alternatif juga terdapat kekurangan. Contohnya, dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Misalnya seperti PLTA, PLTB itu nantinya untuk membangun tempat industrinya dan serta alat-alat yang digunakan pasti membutuhkan biaya yang besar. Nah, yang kedua kekurangannya adalah jumlah energi alternatif itu dipengaruhi oleh musim. Misalnya jumlah air akan meningkat saat musim hujan, tetapi air juga akan berkurang ketika musim kemarau. Jadi itu namanya dipengaruhi oleh musim, ya, jika kita menggunakan sumber energi alternatif dari air, gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari apa itu energi alternatif serta contoh-contoh dan penggunaannya, ternyata kita harus bersyukur karena di Indonesia, terutama di sekitar kita, terdapat banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, di samping itu kita juga harus bersyukur karena kita bisa menggunakannya dengan nyaman. Nah, jadi di sini Bu Guru jelaskan beberapa sumber daya alam dan juga pemanfaatannya. Nah, contohnya di sini. Indonesia ini memiliki berbagai macam sumber daya alam. Nah, contohnya adalah tumbuhan jarak. Jadi buah dari tumbuhan jarak itu menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, kemudian minyak jarak ini
bisa digunakan juga sebagai energi alternatif karena dia juga bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar ya. Nah, kemudian tumbuhan jarak ini juga mudah dibudidayakan, maksudnya mudah dikembangbiakkan ya. Kemudian pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak yang positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat ya. Banyak sekali industri kecil yang mengolah buah jarak ini menjadi minyak gosok. Kemudian ada juga industri kecil yang memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Jadi bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut ya. Nah, selanjutnya kentang. Kentang juga dapat digunakan sebagai pengganti baterai ya. Nah, di buku sebenarnya sudah ada percobaannya. Kalian bisa mempraktekkannya di rumah masing-masing ya. Nah, ada juga tumbuhan singkong. Tumbuhan singkong bisa digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya getuk, comro, dan keripik singkong. Nah, masyarakat Indonesia ini menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, kemudian industri rumahan, juga sampai pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Nah, singkong ini sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Contohnya itu tadi dari petani, industri rumahan hingga pegawai pabrik bisa mengolah singkong menjadi bahan makanan, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita sebagai warga negara yang bisa menikmati sumber daya alam yang tersedia di sekitar kita sebagai keperluan sehari-hari kita. Nah, tentunya kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban sehari-hari yang berhubungan dengan sumber daya alam yang tersedia di sekitar kita. Nah, masih ingat ya contoh arti hak dan kewajiban? Jadi Bu Guru ulangi. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sumber daya alam mengenai sumber daya alam, kita semua memiliki hak dan kewajiban tentang sumber daya alam. Nah, contohnya kita berhak menggunakan berbagai sumber energi untuk keperluan sehari-hari. Tetapi kita juga berkewajiban memelihara lingkungan agar sumber daya alam terpelihara dengan baik. Nah, berikut adalah tabel mengenai kewajiban dan hak untuk menjaga lingkungan sekitar kita, yaitu kewajiban yang kita harus lakukan adalah contohnya yang pertama menggunakan air secukupnya. Mengapa? Karena untuk menghemat energi yang digunakan. Kemudian yang kedua kewajibannya menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda, karena sepeda tidak menggunakan energi bahan bakar ya. Berbeda dengan sepeda motor, mobil itu menggunakan bahan bakar. Sehingga kalau kita menggunakan sepeda itu berarti kita melaksanakan kewajiban kita untuk menghemat energi yang ada. Nah, kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah tidak membuang limbah sembarangan sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar kita. Dan yang keempat, mematikan lampu di siang hari. Mengapa? Karena di siang hari itu sudah ada sinar matahari yang menyinari bumi sehingga kita bisa gunakan sinar tersebut untuk menerangi ruangan. Kemudian nomor 5, mengurangi penggunaan energi. Nah, bisa energi listrik yang
di siang hari itu bisa dikurangi, contohnya penggunaan kipas angin. Misalnya kalau sudah ada jendela, jendelanya dibuka, tidak menggunakan kipas angin atau AC, contohnya seperti itu. Kemudian hak kita mengenai sumber daya alam yang terdapat di lingkungan kita, contohnya adalah menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Dan yang kedua, mendapatkan makanan yang sehat agar tubuh kita menjadi sehat. Ya, caranya yang sudah tadi Bu Guru jelaskan, bisa mengolah beberapa bahan makanan yang ada di sekitar kita. Contohnya singkong bisa diolah menjadi makanan yang sehat, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, memperoleh udara dan lingkungan segar. Nah, kalian berhak untuk mendapatkan udara dan lingkungan yang segar dengan melaksanakan kewajiban yang tadi, tidak membuang limbah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu, sehingga kalian mendapatkan haknya memperoleh udara dan lingkungan yang segar. Yang selanjutnya, nomor 4, menggunakan sinar matahari untuk keperluan sehari-hari. Misalnya penerangan di siang hari tadi, kita kewajibannya mematikan lampu di siang hari, tetapi haknya kalian menggunakan sinar matahari itu di siang hari untuk penerangan. Kemudian contohnya lagi menjemur pakaian. Nah, kalian bisa menggunakan energi panas dari sinar matahari tersebut. Kemudian yang kelima adalah menggunakan sumber daya alam untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi kalian tidak dilarang ya menggunakan menggunakan sumber daya alam untuk keperluan kalian sehari-hari, karena itu sudah menjadi hak kalian masing-masing. Tentunya pelaksanaan kewajiban dan hak harus seimbang sehingga sumber daya alam tetap terjaga dan kita bisa menggunakannya dengan nyaman untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekian yang bisa Bu Guru jelaskan pada video pembelajaran hari ini, dan semoga apa yang Bu Guru jelaskan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa membantu kalian belajar di rumah. Dan Bu Guru ucapkan terima kasih sudah menonton video Putri kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan juga semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.